motor mau dipakai tidak bisa starter tangan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya sangat mudah, bisa kerjakan sendiri di rumah. Kalau begitu jangan banyak bacot, langsung kerjakan. Baiklah bosku. Ternyata setelah saya periksa karbon brush dinamo starternya habis. Tonton terus videonya untuk mengetahui cara menggantinya. Ini karbon brush. Setelah dibersihkan, dan saya mengganti dengan yang baru. Ternyata kamu hebat. Halo sobat PI Otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ada lagi kerjaan, yaitu motor Yamaha Mio Soul GT ini tidak berfungsi dinamo starternya. Oke, sekarang kita akan mengetesnya. Kita pasang kunci, kemudian kita lihat indikator lampu dan akinya memang masih bagus. Dan kita akan coba klik tombol dinamo starternya, dan ini tidak berfungsi, cuma ada bunyi klik pada bagian switch starternya atau bendik starternya yang ada bunyi klik. Berarti switch starternya ini masih bagus. Oke, sekarang kita akan mengetes di mana letak posisi dinamo starternya. Jadi dinamo starternya terletak di bagian bawah sadel, dekat dari box saringan udara. Dan ini bautnya akan kita buka. Jadi bautnya ada tiga guys ya. Oke, sekarang kita buka menggunakan kunci 10. Jadi ini kita bisa kerjakan sendiri di rumah tanpa ke bengkel. Oke, kita putar terus bautnya sampai terlepas. Lanjut kita buka baut yang kedua, tetap menggunakan kunci 10. Oke, setelah baut kedua terbuka, kita lanjut ke bagian depan juga. Di sini ada bautnya satu, baut 10 juga. Sebenarnya membuka dinamo starter dari motor matic seperti Soul GT ini sangat mudah, karena sisa melepas box saringan udara saja sudah bisa kita melepas baut dari dinamo starternya. Kemudian ini dia klem dari box saringan udara juga kita buka menggunakan kunci L. Jadi switch starter motor ini masih bagus, terletak di bagian depan di belakang DD-nya, berdekatan dengan akinya guys, aki motor ini. Jadi setelah kita lepas boxnya, ini sisa kita tarik keluar saja. Jadi pelan-pelan guys ya, ketika melepas ini kita tarik saja keluar. Oke, setelah terlepas, ini dengan mudah dinamo starternya sudah terlihat. Jadi ada 3 baut di sini. Ada baut berpegangan kabel dari aki dan 2 kabel berpegangan ke mesin motornya. Oke, ini dia bautnya, menggunakan juga baut L, hanya 2. Jadi ini tangan kita sudah leluasa guys, setelah kita melepas box dari saringan udaranya. Yang pertama-tama kita lepas dulu ini kabel yang dari aki. Kita lepas menggunakan kunci L juga. Di sini videonya saya tidak potong-potong sobat ya, agar supaya memudahkan apabila sobat ada yang ingin mengikuti
cara mengganti karbon brush dinamo starter motornya. Jadi ini dia bautnya, kita lepas dulu, kita longgarkan secara bersamaan bergantian. Kita longgarkan semua dulu, kemudian kita putar satu persatu. Sobat Pai Otomotif, apabila kita sudah pernah memperbaiki atau mengganti karbon brush satu motor, insya Allah motor yang lain pun bisa kita ganti, karena hanya letak dari dinamo starternya saja yang berbeda dari motor-motor yang lain. Oke, setelah terlepas semua bautnya, kemudian kita sisa tarik ini. Ini sudah ditarik keluar. Kemudian ini dia sisa oli mesinnya guys, yang masih melekat pada gigi atau dinamo starternya. Jadi ini dia oli dari mesinnya masih kotor guys ya. Sekarang kita akan membersihkan atau mengelap sementara. Jadi kita lap saja dulu. Jadi lumayan kotor memang. Mungkin ini baru pertama kali mengganti karbon brushnya guys ya. Jadi lumayan kotor bagiannya, dan terus motornya memang agak kotor juga. Mungkin jarang dicuci Sobat Pai Otomotif. Lanjut kita melepas baut ini, baut 2 yang baut dari cover dari dinamo starternya. Ini menggunakan kunci 7. Jadi bukan agak-agak ganjil guys ya, ini kunci 7 bukan kunci 8. Setelah terlepas, kita sisa menarik cover dari dinamo starternya. Jadi kita tahan dulu bagian gigi-giginya, kemudian kita tarik covernya agar tidak bersamaan terlepas. Wow, ini lumayan kotor Sobat Pai Otomotif ya ini. Jadi ini sisa-sisa dari karbon brushnya sepertinya yang terkikis dan menjadi debu-debu yang melekat pada gulungan dinamonya. Oke, ini guys ya, ini memang ini betul-betul habis. Ini sebelah kiri sudah terlepas memang dari kabelnya atau kawatnya, dan ini satu masih ada sisa sedikit. Makanya dinamo starternya tidak berfungsi, tidak berputar, karena karbon brushnya betul-betul habis. Jadi ini sangat kotor. Jadi nanti ini kita bisa bersihkan, mencucinya dengan air sabun ataupun baiknya dengan bensin, tapi karet-karetnya kita lepas semua terlebih dahulu. Dan ini juga sebenarnya di sini tembaganya kelihatan, tapi ini tidak kelihatan karena memang sudah dilapisi oleh karbon, sisa-sisa karbon pembakaran dari karbon brushnya. Oke guys, kita sudah temukan masalahnya. Sisa kita akan belikan, kemudian kita akan mengganti. Kita lepas terlebih dahulu yang coilnya ini yang sudah kalah. Jadi di sini ada bautnya ada 2 untuk melepas karbon brushnya sobat ya. Ini sudah tipis sekali memang, tapi yang sebelahnya itu sudah terlepas. Ini sudah terlepas, sisa kabelnya saja. Jadi kita buka lagi bautnya yang sebelah. Jadi setelah terlepas semua,
Ini kita tarik keluar. Betul-betul debu dari karbon berasnya banyak sekali ya sobat. Wih, banyak sekali debu dari sisa pembakaran karbon berasnya. Jadi ini saya akan bersihkan sebelum saya solder. Ini dia coil dynamo starternya yang sudah saya beli. Jadi kita akan menyoldernya di sini ya sobat. Sini kita akan solder. Jadi hanya sebelah yang kita solder karena yang satunya hanya menggunakan baut. Di sini saya menggunakan solder 200 watt karena cuma itu yang ada. Sebenarnya bisa menggunakan solder 80 watt sampai ya 200-an ya. Kalau 80 ke bawah itu biasanya susah melekat guys ya, karena tidak terlalu panas. Kalau menggunakan 80 watt ke atas itu cepat sekali dan melekat dengan kuat. Jadi ini dia karbon berasnya. Coba perhatikan sobat ya, perbedaan dari yang tadinya yang rusak dengan ini yang baru. Jadi ini masih tebal. Oke, sekarang kita akan solder. Di sini saya juga baru pertama kali menyolder karbon beras dari Yamaha Soul GT ini. Oke, kita pasang dulu platnya ini, kemudian kita solder. Kita potong sisa besinya itu yang di ujung yang ini ya sobat ya, kita potong. Kemudian nanti di situ kita kasih timah terlebih dahulu. Oke, kita beri dulu timah bagian karbon berasnya. Ini setelah panas kita beri timah. Oke, jadi cepat sekali panas sobat ya, karena kita menggunakan ini panas ini karena kita menggunakan solder 200 watt. Lanjut kita memberikan timah juga di bagian rumah dari dynamo starternya. Ini kita berikan juga timah. Jadi nanti sisa kita panaskan, kemudian timahnya saling melekat, kemudian kita lepas soldernya. Jadi seperti itu guys ya, supaya berhasil. Jadi timahnya sudah ada di bagian coil maupun di rumah dynamo starternya ini. Dan di sini saya sudah solder guys, karena tidak ada yang pegang. Jadi di sini saya tidak rekam guys ya, karena tidak ada yang pegang tadi. Ini sisa kita lekatkan, ini sudah berhasil. Jadi sangat mudah kita lakukan sendiri. Jadi bisa beli solder di luar, mungkin bisa kita beli solder yang wattnya itu sekitar 100 watt saja, mungkin berkisar 60-70 ribuan. Jadi kita bisa gunakan sampai rusak itu solder apapun yang kita inginkan. Lanjut kita bersihkan ini menggunakan amplas. Kita cuci menggunakan Pertalite agar supaya gulungannya juga bersih. Oke, di sini saya menggunakan sikat gigi guys ya, sikat gigi bekas. Bisa juga kita menggunakan kuas, tapi di sini saya menggunakan alat seadanya karena kita bukan bengkel, kita juga bukan mekanik. Di sini kita hanya belajar. Jadi sebagai laki-laki baiknya kita banyak tahu ya sobat ya. Oke, setelah bersih ini dia hasilnya. Jadi kita gunakan amplas, kemudian kita gosok sampai
betul-betul sisa-sisa pembakaran dari sisa karbon brusnya hilang, jadi tembaganya terlihat. Lanjut lagi kita cuci bagian cover dinamo starternya. Oke, kita sikat-sikat sampai bersih. Mobil pun hampir sama dengan ini teman-teman ya, cuma beda modelnya. Kalau mobil bisa juga kita ganti coil alternatornya ataupun coil dari dinamo starternya. Oke, setelah kita lap sudah bersih. Oke, kita juga cuci baut-bautnya yang kecil ini sobat ya. Tidak perlu kinclong, asalkan sisa-sisa tanah atau debu yang melekat pada bautnya terlepas semua. Kemudian yang kedua kita gunakan lap. Oke, setelah itu kita lepas semua karetnya ini. Sebenarnya di sini saya sudah cuci menggunakan sabun bagian headnya ini. Tapi untuk lebih bersih kita gunakan juga Pertalite. Tapi di situ ada bagian karet juga, bagian sealnya di bagian headnya teman-teman sobat ya. Di situ saya tidak lepas, jadi mungkin lumayan kuat karetnya itu, jadi saya tidak lepas karena cuma sedikit menyentuh Pertalite, langsung saya lap guys. Lanjut kita pasang kembali seal-seal kecilnya ini. Kenapa diberikan seal seperti itu? Agar supaya oli tidak masuk dalam dinamonya, oli maupun air. Oke, lanjut kita pasang pernya terlebih dahulu. Jadi ini gunanya per agar supaya menolakkan ini karbon brusnya agar keluar menyentuh gulungan tembaganya. Oke, setelah kita pasang bautnya ini yang pertama, lanjut kita pasang bautnya yang kedua. Jadi di sini kita hanya menggunakan beberapa kunci ya sobat ya. Ada kunci 10, kunci 7, kunci L, dan obeng bunga. Itu hanya seberapa, tidak seberapa guys ya. Jadi hanya itu alat yang kita gunakan untuk memperbaiki dinamo starternya. Terakhir ya itu tadi menggunakan solder juga. Oke, sebenarnya untuk menahan dari karbon brusnya ini agar supaya tidak keluar-keluar, kita bisa menggunakan kawat. Tapi di sini saya tidak ada kawat, jadi hanya menggunakan tangan. Kemudian saya cungkil-cungkil nanti untuk memasang gulungan dinamonya. Memang agak sulit di sini sobat ya karena menghadap pernya, tapi di sini kita bisa mengakali. Jadi ini kita akan masukkan
Ini setelah saya masukkan, saya cungkil-cungkil saja ya teman-teman, jadi lebih mudah. Ini saya cungkil kembali, itu sudah rapat, sudah ketemu dengan coilnya atau carbon brushnya. Oke, sudah presisi. Jadi ini carbon brush yang pertama dan sebelahnya yang kedua. Ini yang saya tunjuk sobat ya. Oke, sekarang sudah aman bagian ini. Lanjut, akan kita pasang cover penutupnya. Kenapa video saya agak lama? Karena videonya tidak terlalu saya potong, jadi sekitar setengah jaman lah saya kerja semua dan selesai. Kurang lebih ya, karena saya juga ke toko belanja carbon brush. Dan ini saya sudah tandai sebelumnya. Ini saya tandai, saya garis saja agar supaya nantinya ketika kita memasang covernya lebih mudah lagi. Saya tandai agar supaya lebih klop ketika langsung dipasang covernya. Jadi sisa kita memasang baut 7-nya tadi. Oke, setelah dipasang kita gunakan kunci 7-nya. Aduh, terlempar ya sobat. Ya oke, sekarang kita kencangkan sesuai standar pengencangan baut ya. Di sini saya hanya menggunakan perasaan, jangan sampai juga bautnya dol. Tapi di sini lumayan keras saya kencangkan. Oke, di sini saya tidak tes lagi, langsung saya pasang karena menurut saya ini sudah klop dan mantap. Langsung kita pasang di bodi mesin motornya. Oke. Kita pasang dulu baut pegangan dari dinamo starternya. Jadi kita pasang menggunakan tangan dulu, putar-putar menggunakan tangan, jangan langsung menggunakan kunci. Siapa tahu drat dari bautnya tidak sesuai, kemudian kita menggunakan kunci biasa langsung dol. Tapi kita kencangkan dulu menggunakan tangan, diputar-putar. Oke, setelah itu kita kencangkan. Jadi kita kencangkan satu persatu ya sobat ya. Dan terakhir kita nanti akan memasang kabel yang dari aki. Ini kita pasang terakhir, ini jangan langsung dipasang dulu. Jadi terakhir kita pasang ini. Setelah itu karena agak sulit, di sini saya menggunakan kunci untuk memutarnya. Oke, setelah kencang kita tutup menggunakan
cover karetnya itu agar supaya tidak gampang berkarat. Oke, di sini kita langsung tes. Oke, sobat ya, langsung berhasil. Jadi sangat mudah. Langsung kita tidak menggunakan engkol kaki lagi karena dinamo starternya sudah bagus. Jadi hanya mengganti kolnya. Jadi harga kol dinamo starter itu berkisar mulai dari harga 20-an sampai 50 ribuan. Ya sobat ya, tergantung dari lokasi teman-teman berada. Bisa dibeli online, bisa beli di toko terdekat, di bengkel. Oke, lanjut kita pasang saringan udaranya karena motornya sudah bagus. Oke, kita pelan-pelan saja memasangnya ya sobat ya. Oke, setelah dirasa sudah sesuai, kemudian kita pasang baut 10-nya kembali. Kita putar kembali menggunakan tangan. Di sini karena sudah sesuai, di sini saya langsung kencangkan bautnya. Di sini tenaganya juga sesuai perasaan ya sobat ya. Lanjut baut kedua kita pasang kembali. Oke, bagian depan juga kita pasang. Jadi jangan sampai baut yang sudah kita buka tidak terpasang, karena biasa seperti itu. Setelah dipasang semua, kenapa ada bautnya berlebih? Ternyata ada baut yang tidak terpasang. Jadi di sini kita sebagai orang yang suka otak-atik ya, perhatikan dengan teliti bautnya letaknya di mana. Jadi setelah terpasang sama bautnya, jadi sisa di bagian injeksinya. Ini klaim dari box saringan udara. Dan setelah selesai ini ya selesailah sudah. Kita longgarkan dulu bautnya sobat ya agar lebih mudah. Setelah itu kita sisa tekan agar supaya masuk. Iya, oke. Setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci L. Oke, demikian videonya sobat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Oke, berhasil. Oke sobat ya, demikian dulu videonya yang telah saya buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.